suara tersebut? Ya, itu akan kita pertimbangkan lah ya. Tapi memang kami itu melakukan langkah-langkah yang terukur. Kenapa katakan demikian? Karena ini untuk kepentingan dari anak. Kita lakukan kalau semisalnya, jadi gini, hukum itu, terutama hukum pidana, itu dia bermata dua. Dia bisa ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, kalau semisalnya kita akan sembarangan mempergunakan pisau itu kan, itu semuanya akan kena. Nah, sekarang saya katakan tadi, ini untuk kepentingan anak. Ya. Untuk kepentingan anak itu bagaimana kita mempergunakan strategi-strategi yang memang terukur. Oke. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana caranya langkah-langkah yang akan melakukan ke depan itu tetap bisa dilihat bahwa kedua orang tuanya itu adalah orang yang baik. Ya. Bagi Nah, anak. itu dia bang. Tanya gini. Ini perlu. Mohon maaf. Kenapa nggak perceraiannya itu kan maksudnya gini. Poin. Dua-duanya udah nggak cocok, terus ada inilah perselingkuhan atau apalah. Maaf, nggak ada perselingkuhan. Nah, kan? Nggak ada perselingkuhan. Baik, kami menduga. Nggak ada perselingkuhan. Siapa yang bisa bilang dia mendugakan? Hakim saja tidak bisa. Ya, Kan begitu kan? cerita di luar seperti itu. Kita kan penonton lihat. Ini masalahnya ketika orang memframing sampai Mas Nazarjo mengatakan ini adalah dugaan Nah. itu dia persoalan. Itu. Itu menghakimi namanya. Oke, Kan baik. gitu kan? Berarti, oke. Kenapa nggak dari dua belah pihak itu langsung saja misalkan udah nggak cocok, udah kita bercerai saja. Tidak usah jadi rame di media. Betul. Tidak usah diselesaikan secara kekeluargaan. Betul. Nah, kita berpisah selesai. Ada nggak begitu kira-kira? Iya, memang itu dipertimbangkan. Iya. Jangan begini kan. Kita kan dari awal mengatakan, tadi dari awal ditanya gitu kan, apa kata pertama untuk kepentingan anak? Iya, iya. Itu jauh lebih baik kan. Iya. Dan kemudian bagaimana Belum keluar, lagi sakit. Si Nikonya lagi sakit. bisa sampai 10-20 tahun yang lain. Ya. Yang gitu kan. Kami jejak ya. Jejaknya gitu jejak kan. digital. Nah, oleh sebab itu makanya tolong pertimbangkan bagi orang yang menguploadnya. Iya. Gitu ya. Bagi yang mengupload. Uploadnya. Itu makanya sedari awal pada saat persidangan saya tidak pernah ya mengungkapkan apa yang berkaitan dengan kedua orang tua ini karena mempertimbangkan pada anak. Ya. Kan gitu ya. Untuk itu kami setuju. Ya. Secara saya, psikologis, Diana. saya waktu itu hanya menceritakan soal prosedur. Apa bukti-buktinya? Saya hanya mengatakan bukti-buktinya satu, ini bukti elektronik. Bukti elektronik ini harus diukur dengan validitas. Apa ukuran validitas gitu kan? Oke. Satu, apakah memang diambil ini bukti ini? Ya. Ini belum diedit. Oke. Kan gitu kan? Ya. Kalau misal usul diedit, misal contohnya ya, ini ada kata-kata. Misal contoh itu kan ada kalimat di bawahnya itu kan? Itu sudah teredit. Oke, jadi forensik digital dibutuhkan ya. Sudah teredit. Nah, disitulah persoalannya. Apakah bukti-bukti elektronik tersebut itu bisa dikatakan sebagai suatu petunjuk dan kemudian bisa dijadikan persangkaan dan bisa menjadi sempurna? Betul. Sekarang pada saat ini gitu kan, yang ada itu adalah dalam kualitas bukti. Ini keterangan yang belum bisa dikatakan valid Ya. dan kemudian itu masih dikatakan suatu persangkaan belum sebagai bukti sempurna. Oke. Nah, ini harus dibantu dengan adanya bukti-bukti yang namanya dokumen. Sehingga antara keterangan orang dan kemudian ada surat dan kemudian diketerangan dari ahli gitu kan, itu menjadi suatu hal yang sempurna. Itu dikatakan sebagai bukti yang sempurna. Ya, terbalik dari apa yang disangkakan ya. Bukan bukti terbalik, lain lagi nih, lain lagi. Oke, Bang. Nah, Nanti itu kita dia. lanjut Pintar. lagi untuk abang terkait soal percakapan yang sayangnya sudah tersebar kemana-mana ya bang ya. Kita juga mau kasih lihat kemarin ini ada adu argumen. Dua argumen hal yang baik. Tapi kita akan lihat dulu antara abang dengan pengacaranya Mbak Imo. Kita mau lihat. Ada seorang laki-laki di kamar berduaan dengan istri orang. Laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Itu bukan berduaan. Itu tidak Ya, itu dibenarkan. bersama dengan istri laki-laki. Itu yang kedua. Yang dimaksud Berarti kalau dengan misalnya- selingkuh, Kita dengarkan dulu. selingkuh itu adalah Bersamaan dengan istrinya yang laki-laki. Oke. Terus yang membelakangi suaminya yang melakukan sesuatu suaminya tidak tahu. Lusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami. Itu ada dasarnya. Itu semua rapi dan semuanya dijelaskan. Itu di amar putusan ada Di ya? amar dengan saksi yang mengetahui ART melihat di kamar. Ini ART buka kamar. bukti CCTV Ada mereka atau dari berduaan. ART tadi, Bang? ART Jadi tidak ada CCTV. Jadi tidak ada. Kita CCTV nggak ada. Ini ya, dan bahwa ada percakapan. di situ Dengerin dulu. itu adalah itu ada di yang kamar terbuka. Itu kamar dibuka. Satu. Kemudian Takut kedua, ART berdua, mereka berdua di dalam kamar. masuk keluar. Ada di dalam kasur mereka Tiga, berdua. dia tidak Oke. terkunci. Di dalam kasur. Dan kemudian keempat, Ya, jadi benarkan berarti ada seorang laki-laki sama di dengan
Istrinya. Nah, sekarang Istrinya Niko keluar. misalnya ada ngobrol gitu kan dengan istri si laki-laki itu kan, apakah berdua? Enggak, bertiga, apakah berempat? Tapi yang di kamar berdua bagaimana? Jadi di kamar itu berapa orang, Bang? Gila. Mana? Jadi gini, saya harus meluruskan dulu ya. Silakan. Pertama-tama, itu bukan berarti tanpa persetujuan. Kalau semisal dikatakan bahwa ada orang ya yang dicurigai itu memang persetujuan dari pemohon, ya. Persetujuan. Kan dari termohon atau klien saya, kan ya. Nah, oleh sebab itu dia tinggal di situ atas persetujuannya. Satu, dulu harus didudukan nih ya. Pria inisial NS itu. Saya nggak mau mengatakan itu, gitu ya. Kalau gitu, kalau Abang menuju ke siapa kalau misalnya ada bawa Nggak jelas dong, saya mendampingi siapa. Oke. Kan itu kan, nggak perlu saya katakan itu juga tidak boleh sebenarnya. Menyebutkan nomor perkara itu ya, Pinter. perselingkuhan itu juga tidak boleh. Nggak boleh, Kenapa? betul. Itulah data pribadi. Karena apa? Karena data pribadi itu terkait dengan ini sebenarnya nomor yang menuju pada siapa. Orang tidak kenal Mas Nazar, kecuali nomor handphone. Betul. Jadi pada saat ini nomor perkara itu juga data pribadi sebenarnya gitu kan. Aduh, pinter Saya banget. ke situ gitu kan. Pinter banget. Saya tidak mau ngomong soal siapa itu gitu kan. Mengatakan atau pengen Pinter banget, make the point. Udah blundernya minta ampun ya, bener-bener tuh pengacara ya. Karena yang dirugikan ada banyak pihak loh. Keluarganya si cowok, istrinya si cowok, mertuanya. Ini pinter loh si Mas siapa namanya nih? Itu adalah istri yang durhaka. Mungkin saya tidak. Jadi 5, saya seorang Bang siapa tadi namanya? istri yang nuyus. Bahwa ternyata apa Lawyernya Paula pinter itu. Bang Alfon pinter itu. Dia nggak mau sembarangan nyebut. Kenapa melibatkan lagi nama orang dalam kasus perceraian? Ya kan, yang mana itu juga sudah ada dokumen-dokumen pribadi pula, ya. Tuntutan-tuntutan yang nggak bisa terbuktikan pula adanya dibilang per-Z-an itu. Nggak ada yang namanya ZINA. Kan tadi udah dibilang juga, Bang Hotman juga pernah statement juga. Namanya ZINA itu kudu ada buktinya. Kagak terbukti. Dan itu istri udah bilang sampai suaminya udah sehat lagi karena pasti shock berat ya, Bo. Bayangin aja laki lu kerja nih sama sahabatnya, tiba-tiba dibilang selengki. Bayangin lu kerja sama sahabat lu nih, tiba-tiba lu dijadikan alasan perceraian. Lu gimana rasanya? Dan tadi gue udah bilang ya di awal-awal ya, kalau dalam suatu rumah tangga culture-nya itu bebas punya sahabat lawan jenis, berarti lu open minded. Lu punya sahabat perempuan lu sebagai suami, berarti lu nggak apa-apa, bini lu juga sahabatnya laki. Lu nggak apa-apa physical touch, dusel-dusel sama sahabat lu yang perempuan, berarti lu juga nggak apa-apa, bini lu punya sahabat laki, deketan dan akrab, iya kan? Mau ada bukti transferan kayak mau ada apa, haknya kita dong mau transfer siapa, gimana sih? Lah sekarang gue punya co-host nih 3 orang, cewek-cewek, gue mau transfer suka-suka gue. Lah kenapa lu marah lo? Emang lu gak pernah transfer juga ke orang? Emang kenapa kalau mau transfer mah suka-suka kita dong? Mau transfer mah? Karena di dalam rumah tangga udah bebas. Udah bebas. Satu yang gue jadikan argumen, si laki punya sahabat lawan jenis. Kedua, boleh kok dusel-dusel, physical touch, boleh kok. Cipika-cipiki boleh kok. Berarti kan apa? Culture-nya bukan masalah.
tentang persahabatan antara pria dan wanita. Kok tiba-tiba jadi masalah? Nggak bisa begitu, nggak fair. Harus fair. Ya. Dan gue kasih tahu ya, namanya orang entertain yang sebebas itu, yang punya sahabat boleh ndusel, bisa physical touch, bisa sayang, cipika-cipiki, manggil say itu udah biasa. Buat kita di lokasi syuting, cinta, sayang, itu udah biasa. Nggak usah heran. Namanya entertainer, say. Emang begitu, gue kasih tahu. Jadi nggak usah belaga itu kayak bagaimana begitu. Sayang, kangen deh aku. Wajar kok, orang namanya temenan kok. Nggak usah gitu pangku-pangkuan aja bisa. Naro-naro paha di pala di paha aja bisa. Gue pernah ngeliat itu yang persahabatan cowok sama cewek begitu. Memang begitu. Nah sekarang kita lihat gerak-geriknya dari si laki. Emangnya dia menjaga juga jaraknya dia sama perempuan? Kagak. Punya temen juga sahabat cewek kok. Berarti apa, lu sebenarnya punya lifestyle begitu? Kenapa lu boleh dia enggak? Kenapa lu nya nggak apa-apa, dia nya nggak boleh? Enak aja. Ya. Apa sih? Lu kalau mau tegas jadi kepala rumah tangga dari awal dong. Memang lu juga jaga lepas semua sahabat cewek-cewek lu itu. Lu juga sahabat sama yang sesama jenis, sama lekong doang. Baru tuh lu ngomong kalau di awal pernikahannya lu udah ada batasan. Ya kan? Lalunya aja juga punya sahabat cewek. Boleh kok physical touch. Giliran perempuannya punya sahabat cowok kagak boleh. Dianggapnya perselengkian. Apa sih? Gitu loh ya. Dan itu shock dong buat si cowok itu. Shock juga loh istrinya. Lu pikir mereka bukan manusia yang gak punya perasaan? Ya punya lah. Mi mau check out body lotion. Aduh, gue berapa jam ngomongin ginian. Aduh. Ya. Iya, emosi bener. Iyalah, enak aja lu. Giliran lu kagak pape, boleh punya sahabat cewek, ciwi-ciwi. Giliran istrinya punya temen sahabat cowok, dibilangnya beginilah begitulah, drama. Udah gitu, ngerekam itu nggak boleh bos, ya. Ya nggak boleh. Ngerekam tuh nggak boleh. Ya kan? Nggak bisa begitu. Ya gue ngeliat dong kronologisnya. Gue ngeliat kronologisnya loh. Kok ini rekaman semua dari si pihak si laki. Lah itu kan udah pelanggaran Undang-Undang ITE nomor pasal 32 dong coy. Udah gitu gue browsing lagi. Gue lihat lagi. Lah dia punya sahabat cewek. Lah sama sahabat ceweknya begitu. Lah cipika-cipiki, lah ndusel lah begitu. Berarti seperti zaman gue masih sama mantan gue yang orang bule. Memang akrab antar cowok dan cewek itu udah biasa. Mau dipangku kek, mau cipika-cipiki kek, mau begini kek. Nah gue nggak marah waktu mantan gue begitu. Karena itu kacer dia, yang ngikut aja gue dulu begitu. Karena udah biasa dikacer kita dulu yang gue sama mantan gue orang bule-bule itu. Tapi begitu gue nikah sama Mas Bagus, nggak ada itu semua, batasannya ada. Ya gue menghargai juga suami gue. Gitu loh say. Kita mah bini ikut aja peraturan yang ada, ikut aja bagaimana suami kita mah perempuan. Ya. Gitu loh. Yang gue bingung tuh udah kayak begitu. Elunya boleh, ke bini lu heboh. Kayak bini lu melakukan apa gitu. Lalu aja boleh ada peraturan nginep di rumah aja boleh kok. Gimana sih? Gitu loh say, ya. Jadi menurut gue ada suatu hal yang berlebihan. Itu satu. Kedua yang gue berkali-kali dan gak akan pernah bosan gue ngingetin, jaga perasaan anak lu.
Lu berseteru sama itu laki bini, anak lu ini adalah darah daging lu berdua. Dengan lu ngebuka aib, ya sorry ya Bang Fahmi, gue nggak setuju. Oh ya harus dibuka, tidak. Aib rumah tangga tidak harus dibuka. Gak perlu kok validasi masyarakat. Pentingin mental health anak. Ngapain validasi masyarakat? Kita juga tetap hidup kok. Tapi mental health anak tanggung jawab kita sebagai orang tua. Udah dikasih sama Allah, dititipkan keturunan. Jaga dong, tanggung jawab dong. Buang dong ego. Sama pasangan kalau lagi ribut, berdua aja lu sono, ribut-ribut di kamar. Keluar tetap anak ibu, anak bapak. Di situ yang gue nilai tidak bertanggung jawab dan egois sekali. Ya, biarpun gue nggak punya anak, tapi gue adalah seorang anak. Gue punya bapak, gue punya ibu. Gue sangat tidak setuju dengan tindakan seperti itu. Merekam-rekam ibu gue misalnya, ya kan? Memframing ibu gue seperti kayak mau ditaruh di depan umum ibu gue kayak begitu. Gue nggak bisa, nggak terima gue sebagai anak. Itu anak dua nanti kalau udah dewasa udah pasti ngomong kayak gue. Pasti ngomong, ngapain bapak rekam-rekam kayak begitu? Udahlah yang satunya nangis-nangis di lantai. Udahlah yang satunya kayak gimana? Mau nyerahin anak kayak orang yang bilangnya seperti seolah-olah nih gue serahin nih. Tapi sampai di situ boro-boro ngebantuin istri buat ngediemin anak, malah tambah panas. Kok kamu gituin anak sih? Kok kamu gituin anak? Kamu tuh kok gituin anak? Udah sini papa aja, sama papa aja. Seharusnya nggak kayak begitu. Harusnya lu malah udah kakak, stop ya. Papa mau pergi kerja, ini gantian sama mama. Mama ada bawa coklat. Mamanya udah bilang, mama ada coklat nih. Yuk sama mama ya, papa mau kerja. Abis itu kita ketemu papa. Bantu dong, support dong. Kalau emang benar-benar mau ngasih, bikin mental health sehat anaknya. Kakak, adek, papa mau kerja. Bantu dong mamahnya. Bukannya malah di videoin jadi kayak drama. Enak tau gak lu ngeliatnya? Gak suka ngeliat kayak begitu. Ya, gak suka ngeliat begitu. Pikirin dong mental health anak. Udah dikasih anak sama Allah, bukan dijaga mental healthnya. Nggak tanggung jawab banget jadi orang tua. Ya, kayak begitu. Matikan itu video-video ngerekam, matikan itu. Nggak penting. Nggak bikin anak kita bahagia, nggak bikin anak kita jaga dong. Itu kan malu loh. Aib loh itu, ya, aib rumah tangga itu. Gak mentingin banget mental health anak. Cuma buat kayak kelihatan apa? Kelihatan gue ngasih nih anak gue. Ya lu nggak dukung kok istri lu di situ. Harusnya kan lu bilang, udah kakak, adik sama mama. Mama udah punya coklat, ayo ambil, terima, bilang makasih sama mama. Itu yang benar. Tunjukin itu ibumu ya. Kamu keluar dari rahim ibumu. Lagi hamil kamu aja ibumu sakit demam berdarah. Mati-matian bertaruh nyawa untuk melahirkan kamu. Harus ada dong seperti itu. Ya. Bukan malah bikin video seolah-olah udah kayak udah sama papa aja ya. Kalau kayak gitu gak usah berangkat bro ke rumahnya emaknya. Di rumah aja sono lu. Gedek banget gua. Akhirnya apa yang kelihatan sangat tidak sehat di situ. Anak yang nangis, yang tidak mendapatkan support. Anak itu inget ya, kayak kanvas kosong. Apa warna yang lu coret itu warna yang ada di dalam lukisan itu. Itulah lukisan yang terjadi. Ya, dia akan melihat, meniru. Emosinya pun masih belum stabil. Bagaimana lu membuat anak itu menjadi emosional, menjadi kebingungan. Sementara haknya anak menerima cinta kasih orang tua. Bukan masalah ya, apalagi umur masih di bawah umur. Apalagi masih sangat perlu bimbingan orang tua sampai dia remaja. Jadi nggak perlu dilibatkan dalam video-video kacangan begitu. Video-video nggak jelas begitu. Ya, Paula yang dicerai, kenapa kakak yang kejang-kejang lah?
Lu pikir gue gak punya perasaan ngeliat anak kecil dibegitukan? Ya kalau lu mungkin gak punya perasaan, ya gue bodo amat. Lu mungkin bukan manusia yang punya perasaan kayak gue. Kalau gue punya perasaan, gue anak, gue punya ibu, punya bapak, gue bisa ngerasain kalau gue menjadi anak dengan posisi ibu gue dibegitukan. Lu pikir demen? Lu pikir enak kita di seolah-olah darah yang mengalir di dalam badan gue ini berasal dari keturunan yang gak baik, yang udah dipermalukan? Lu pikir gue gak malu? Lah ini kan darah emak gue di dalam badan gue. Lu gimana sih? Jelek-jeleknya emak gue kan gue dari emak gue, jelek-jeleknya bokap gue dari bokap gue, darah gue. Jadi gue menuntut bahwa orang tua gue yang terbaik, karena gue terbuat dari mereka. Gue gak mau ngelihat orang ngejelekin orang tua gue. Kenapa? Ya gue berasal dari mereka kok. Emang gak boleh gue nuntut sebagai anak seperti itu? Enak aja. Ngapain gue dilahirin? Hayo. Hanya untuk menerima kenyataan gue berasal dari orang yang gak bagus, yang jelek lah, yang inilah, yang itulah. Gue gak mau dengar. Itu emak bapak gue. Gue mau gue pede ngadepin anak-anak yang lainnya, karena gue berasal dari bapak ibu yang baik. Ya, itu mental kalian sebagai orang tua yang harus kalian camkan. Jangan egois. Kalau nggak bisa seperti itu, jangan punya anak. Ya, karena memang nggak sehat. Nggak sehat untuk mental anak. Bayangin, belum maju aja untuk mereka bersaing sama anak-anak yang lain, mereka udah mikirin, kok gue dari orang tua yang begini ya. Betul, contoh Gading tuh. Itu baru namanya orang tua bertanggung jawab, memikirkan mental health anaknya. Kenapa? Karena dia juga mentalnya sehat. Bukan ribut aja diumbar-umbar. Ribut melulu. Udah diumbar kagak ada bagus-bagusnya. Aduh, apa sih pelajaran yang bisa diambil? Kagak ada. Apa sih yang bisa dijadikan contoh? Nggak ada. Masalah kayak begitu bukannya ditutup aja, bikin malu aja anak-anaknya. Ya, bikin malu say. Iya. Aduh, kenapa Gading itu bisa punya keputusan untuk tetap stay cool, stay gentle, ya Gading, karena dia sayang betul sama anaknya. Itu baru the real father, Gading, ya. Gua salut sama Gading. Itu baru namanya laki, ya. Bukan ketimpringan ngomong sana ini. Oh ya, ini tuh sebenarnya kasusnya kayak begini. Gue aja perempuan diselingkuhin ya sama si mantan yang gue mengajukan, gue pemohonnya untuk pisah. Kagak ada saat kejadian itu gue, oh iya karena gue sebenarnya gue diselingkuhin begini. Padahal gue perempuan ya, punya mulut dua gue. Harusnya gue kan yang bisa ngomong begitu. Kagak mau. Kenapa? Gue jaga perasaannya orang tua gue, keluarga adik-adik gue. Nah ini yang udah punya anak, kenapa nggak bisa mikir perasaan anaknya, mental health anaknya sih? Iya. Mau dibilang apapun juga nggak perlu